سبيل الدموع سبيل مريح. Nah di ayat 126-nya ini, itu Allah kembali menggambarkan kepada kita bagaimana Ibrahim waktu pergi ke negeri Syam, dalam kondisi dia sedih tinggalkan istri sama anaknya, dia berdoa ini. Dia mengatakan, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini, maksudnya Mekah, negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezeki dan buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian. Jadi sampai sekarang Mekah itu walaupun tidak banyak pohon, tanaman, buah-buahan, tapi hampir semua buah-buahan ada. Allah berfirman, dan kepada orang yang kafir pun aku beri kesenangan sementara. Kemudian aku paksa ia menjalani siksa neraka dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Maksudnya kalaupun di Mekah ada orang kafir di masa itu, maka Allah juga memberikan dia keberkahan dari keberkahan Mekah itu sendiri. Dia juga akan dapat makan segala macam. Tapi kalau tidak beriman, meninggal dalam keadaan kafir, dia akan masuk ke dalam api neraka. Baik, 127-nya, ini ayat tentang prosesi pembangunan Ka'bah Bapak Ibu sekalian. Wa idh yarfa Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan ingatlah, artinya pelajarilah, ketika Ibrahim meninggikan atau membina dasar-dasar Baitullah bersama Ismail alaihi wassalatu wassalam, seraya mereka berdoa, ya Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami ini, sesungguhnya engkau lah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi ini setelah ada perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk membangun Ka'bah, maka sementara prosesi pembangunan itu, Nabi Ibrahim dan Ismail terus berdoa kepada Allah. Ini pelajaran penting Bapak Ibu sekalian. Kita kalau sementara sebelum mengerjakan amal, sedang mengerjakan amal, dan sesudahnya selalu berdoa agar Allah terima. Ya, supaya betul-betul Allah memberikan pahala maksimal. Itu dicontohkan oleh kedua Nabi yang muda ini. Mereka mengatakan, ya Tuhan kami, terimalah dari kami amalan ini, ya sungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Lalu ayat 128-nya, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami ini berdua orang yang tunduk patuh kepada engkau, dan jadikanlah di antara anak cucu kami umat yang tunduk juga patuh kepada engkau. Dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji kami, dan terimalah taubat kami, sungguhnya engkaulah yang maha penerima taubat lagi maha penyayang. Dari ayat ini ada 3 faedah besar ya Bapak Ibu sekalian di 128 ini. Pentingnya seseorang selalu mendoakan kebaikan terutama untuk keturunannya, untuk dirinya, supaya selalu beriman pada Allah sampai ajal datang, dan doakan keturunan untuk menjadi keturunan yang selalu tunduk dan patuh kepada Allah. Yang kedua, pentingnya kita mempelajari agama Allah supaya kita mengikuti panduan sesuai dengan SOP syariat. Harus kita ikuti. Beribadah harus punya rujukan, punya dalil. Ada panduannya enggak? Tidak ada jangan dikerjakan. Ada dikerjakan. Itu batasannya. Kemudian yang ketiga, pentingnya seseorang untuk selalu bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini makna firman Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Ibrahim dan Ismail mengatakan, dan terimalah taubat kami. Pertanyaan sederhana, dosa apa yang dikerjakan Nabi Ibrahim dan Ismail? Tidak ada. Sementara mereka lagi prosesi bangun Ka'bah. Maksudnya ayat ini adalah, kalau dalam prosesi kami bangun Ka'bah yang kau perintahkan ini ya Allah, ada kesalahan kami, maka terimalah taubat kami. Ini luar biasa. Jadi termasuk ya bagian yang harus diperhatikan oleh orang-orang beriman, bagaimana mereka selalu memohon maaf kepada Allah kalau seandainya ada ibadah yang dia kurang dalam mengerjakannya. Kemudian 129-nya, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Tuhan kami, keduanya berdoa, utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka. Kata sebagian ulama tafsir, ini maksudnya adalah Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim minta agar dikeluarkan dari penduduk Mekah itu seorang rasul, dan tidak ada yang datang sebagai rasul setelah Ibrahim dan Ismail alaihissalam di Mekah kecuali Nabi Muhammad SAW. Maka mereka berdua mengatakan, ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat engkau dan mengajarkan kepada mereka Alkitab atau Al-Quran dan Al-Hikmah, Sunnah, serta mensucikan mereka. Sungguhnya engkau lah yang maha kuasa lagi maha bijaksana.
Nah ini yang kita bahas sampai ayat 129 gitu ya. Baik, ayat ini Bapak Ibu sekalian menjelaskan kepada kita tentang adanya prosesi pembangunan Ka'bah itu sendiri. Ibrahim alaihissalam pada saat membangun Ka'bah, ada beberapa hal yang Allah memang kekalkan supaya bisa kita yakin dan mengenang tentang upaya Nabi Ibrahim dalam membangun Ka'bah itu. Karena ini bukan tugas biasa. Ini bukan membangun rumah seorang raja dunia atau presiden atau membangun rumah orang tuanya. Ini membangun rumah Allah yang semua orang akan menjadikannya sebagai petunjuk dan rujukan. Sekarang berapa juta umat Islam yang sujud menghadap Ka'bah, berapa miliar, berapa tahun berjalan, maka semua itu dipanen pahalanya oleh kedua nabi ini. Ini amal yang mulia sekali. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam setiap kali mau melihat stabilitas bangunan, beliau mundur ke belakang. Beliau mundur ke belakang. Nah, Bung Ibrahim itu supaya lihat ini sudah rata belum? Karena waktu itu Nabi Ibrahim bukan tukang batu. Beliau seorang nabi. Perintah Allah dijalankan. Maka dia butuh tahu ini betul nggak, sudah pas nggak gitu ya. Nah, setiap kali beliau mundur di satu titik, dan titik ini selalu beliau jadikan sebagai sentral. Itulah yang dikekalkan telapak kaki beliau. Dikenal dengan Maqam Ibrahim. Ya. Dan itu Allah kekalkan. Ya, supaya kita tahu memang yang bangun Ka'bah adalah Ibrahim alaihissalam. Bahkan dijadikan sebagai bagian daripada umroh dan haji. Tawaf itu ada sholat di belakang Maqam Ibrahim. Kalau Bapak Ibu sudah tahu, alhamdulillah. Kalau belum tahu, sholat 2 rakaat di belakang Maqam Ibrahim yang hanya 2-3 menit itu. Rakaat pertama baca Al-Fatihah sama Al-Kafirun. Rakaat kedua baca Al-Fatihah sama Al-Ikhlas. Ini pahalanya sama dengan bebasin satu orang budak dari anak Ismail. Supaya lebih mendekatkan maknanya. Bilal dulu budaknya Umayyah di Mekah. Nanti akan kita bahas dalam kajian kisirah kita ke depannya insya Allah. Bilal adalah budak Umayyah. Umayyah ini orang kaya Mekah. Lalu dia disiksa karena masuk Islam. Yang beli dia adalah Abu Bakar. Abu Bakar tebus kepada Umayyah. Kau mau jual berapa budak ini? Umayyah sebut angka yang sangat besar. Dia kaget. Dia pikir Abu Bakar tidak akan bayar. Abu Bakar bayar, ditebus. Nah, semenjak penebusan tersebut, Bilal jadi bebas. Berarti semua ibadahnya Bilal dipanen oleh Abu Bakar. Dia jadi muadzin. Bayangkan sekian tahun jadi muadzin Nabi. Semua orang yang datang sholat, Bilal panen pahalanya. Tapi Abu Bakar panen pahala Bilal. Itu namanya pembebasan budak. Di masa kita sekarang tidak ada budak. Ini gitu. Bisa masuk dalamnya adalah tawanan perang. Ditebus dengan zakat kita segala macam. Nah, bagaimana caranya kita bisa dapat pahala ini? Salah satunya sholat di belakang Maqam Ibrahim. Nah, itu dapat pahala itu. Nah, ini salah satu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam surah Al-Imran ayat 97. Ya, bisa dibuka Al-Imran ayat 97. Tadi sempat kita baca 96-nya ya. Jadi ayat 97 itu menggambarkan tentang Maqam Ibrahim ini. Saya bacakan bunyinya. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Yang artinya padanya, maksudnya di sekitar Ka'bah itu terdapat tanda-tanda yang nyata. Maksudnya tanda-tanda nyata kalau itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, karena orang selalu ke sana, orang tawaf ya, orang muliakan. Lalu di antaranya tanda-tanda itu adalah makomnya Ibrahim, bekas pijakan kaki beliau pada saat melihat stabilitas bangunan Ka'bah. Barang siapa yang memasuki Baitullah di dalamnya atau di sekitarnya, maka amanlah dia. Dan mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sungguhnya Allah Maha Kaya dan tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Hukum haji, Bapak Ibu sekalian, nanti akan kita masukkan di rangkuman kita setelah menjelaskan perbuatan-perbuatan yang telah dikerjakan Nabi mulia Ibrahim dan Ismail AS. Nanti akan jadi rangkaian haji. Ini wajib yang pertama kali kepada semua muslim dan muslimah. Ya, hukumnya wajib. Sebagaimana umroh yang pertama juga wajib. Dalam pendapat Imam Syafi'i rahimahullah. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian kalau ada punya kemampuan jangan ditunda-tunda untuk umroh dan haji. Ya. Karena saya lihat kadang-kadang mayoritas jemaah kami yang pergi haji itu sudah berumur. Ya, masa mudanya di mana? Waktu saya tanya, Bapak sudah pernah haji? Belum.
Kemana saja selama ini? Ternyata lebih banyak ke Eropa, ke Amerika, kemana-mana dan lupa tentang kewajiban utama dia. Harusnya pergi haji walaupun sekali seumur hidup. Itu yang wajibnya. Tapi kalau dia bisa ulang-ulangi sangat baik. Karena Nabi SAW memerintahkan kita untuk mengulang-ulangi haji dan umrah. Dalam sabdanya beliau mengatakan, Tabi'u bainal haji wal umrah. Rutinkan haji dan umrah itu. Dari umrah ke umrah, dari umrah ke haji, dari haji ke umrah, dari haji ke haji. فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفر الكير خبث الحديد والذهب والفضة. Karena keduanya haji dan umrah kalau rutin dikerjakan maka akan membersihkan dan mengikis habis kefakiran dan juga dosa-dosa sebagaimana pandai besi menghilangkan karat dari besi emas dan perak. Walaysa li hajjatil mabruratu jazaa'ul jannah. Tidak ada balasan haji yang mabrur kecuali surga. Baik, ini tentang masalah ya adanya maqam Ibrahim. Setelah selesai pembangunan Ka'bah ini, ya, Allah atau Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail terus berdoa. Tadi sudah kita bacakan Al-Baqarah 127. Ya Allah, terimalah ini dari kami. Lalu Allah Azza wa Jalla memanggil dan memerintahkan Ibrahim setelah bangun Ka'bah selesai untuk menyeru manusia datang mengerjakan ibadah haji. Sempat Ibrahim berkata kepada Jibril alaihissalam dalam beberapa riwayat, "Wa ma yablughu sauti?" Sampai di mana suaraku? Karena Allah perintahkan Nabi Ibrahim sendiri, waktu itu tidak ada media kayak kita sekarang mungkin bisa di-share, bisa diangkat di media, semua orang dunia bisa lihat. Nabi Ibrahim sendiri di Mekah. Gimana caranya dia panggil orang satu dunia ini yang beriman untuk datang haji? Maka Jibril mengatakan, ma'alaika illal balad. Tugasmu hanya menyampaikan wahai Ibrahim. Maka Ibrahim AS naik ke atas sebuah gunung yang dianggap paling tinggi oleh beliau. Kemudian beliau menyeru untuk orang-orang datang mengerjakan ibadah haji. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan suara Ibrahim AS terdengar oleh semua orang beriman di saat itu. Maka semuanya berlumba-lumba datang untuk mengerjakan ibadah haji. Bapak Ibu bisa lihat dalam surah Al-Hajj. Memang Allah namakan surah Al-Hajj. Surah nomor 22. Ya, surah nomor 22. Di ayatnya 26 sampai 29. Di ayat 26-nya Allah berfirman, Al-Hajj, "Wa idh bawwa'na li Ibrahim makanal baiti alla tusyrik bi syai'an wa tahhir baiti lit-ta'ifina wal-qa'imina lit-ta'ifina wal-qa'imina war-ruk'is sujud." Dan ingatlah, maksudnya pelajarilah ketika kami memberikan tempat kepada Ibrahim di tempat Baitullah dengan mengatakan, janganlah kamu memperserikatkan atau mempersekutukan sesuatu pun dengan aku. Dan sucikanlah rumahku ini bagi orang-orang yang tawaf, orang-orang yang beribadat, dan orang-orang yang ruku dan sujud. Maksudnya Allah berfirman kepada Ibrahim disampaikan oleh Jibril tentang masalah ini. Perintah mensucikan Ka'bah dan juga memudahkan orang ruku, sujud, dan seterusnya. Lalu ayat 27-nya ini perintah Allah agar ya memanggil manusia haji. وَعَذِّمْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ دَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. Dan berseruhlah hai Ibrahim kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru jauh. Jadi maksudnya ayat ini menjelaskan Nabi Ibrahim panggil, suaranya disampaikan ke seluruh dunia, dan saking jauhnya orang-orang yang datang dan terjangkau suara Ibrahim, sampai mereka menunggangi unta karena untanya kurang bekal sampai jadi kurus waktu tiba di Mekah. Ini yang dimaksudkan. Tujuannya ayat 28-nya adalah liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am faqulu minha wa atimul ba'isal faqir. Semua itu supaya mereka, manusia yang beriman, menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki yang telah Allah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maksudnya mereka haji termasuk itu untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita tahu ada ibadah kurban dari prosesi tadi tidak jadinya disembelih Ismail oleh Ibrahim alaihi wassalam. Maka makanlah sebagian darinya dari hewan kurban itu dan sebagian lagi berikanlah kepada untuk dimakan oleh orang-orang yang sengsara dan juga orang fakir. Terakhir ayat 29-nya, "Tsummal yaqdu tafathahum wal yufu nudurahum wal yattawafu bil baitil atiq." Kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka, maksudnya bersuci,
dan hendaklah mereka menyempurnakan nadar-nadar mereka, dan hendaklah mereka melakukan melakukan tawaf sekeliling rumah yang tua itu atau Baitullah. Saksi bahasan kita adalah di sini bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya disuruh Ibrahim menyuruh manusia agar datang dan beribadah untuk mengerjakan ibadah haji. Setelah itu tentunya ya mulailah manusia datang dan mengerjakan ibadah haji, dan pada masa itu semua manusia yang datang ke Mekah yang beriman mereka bertauhid kepada Allah Bapak Ibu sekalian. Tidak ada kesyirikan sama sekali. Dan dari semua rangkaian yang kita sudah sampaikan dari pertemuan yang lalu dan sekarang, inilah rangkaian ibadah haji. Dimulai dari bagaimana Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail salam, gitu kan? Dimulai daripada Hajar waktu sa'i jalan antara Safa dan Marwah untuk mencari air, lalu menemukan air Zam-Zam, ada ibadah sa'i. Ditemukan air Zam-Zam, ada ibadah minum air Zam-Zam. Kemudian Nabi Ibrahim membangun Ka'bah untuk dimuliakan dan hanya jadi kiblat. Kemudian juga tawaf keliling, ruku dan sujud, sholat di sana. Kemudian prosesi penyembelian yang tidak jadi tadi, maka ada ibadah kurban. Semua ini menjadi satu rangkaian daripada ibadah haji sendiri. Tentu kalau saya ringkaskan Bapak Ibu sekalian, haji itu 6 hari. Haji itu 6 hari. Dari tanggal 8 Zulhijjah sampai 13 Zulhijjah. Ini haji. Wajibnya 4 hari, sunnahnya 2 hari. Tapi semua rangkaian kalau Bapak Ibu mau sempurna 6 hari. Tanggal 8 dikenal dengan hari Tarwiyah, ini hukumnya sunnah. Biasanya travel-travel kita nggak masuk di sini. Mereka tetap di penginapan. Tapi sayang sekali. Kalau kami di Uhud Tour memang kami sempurnakan semua. Tanggal 8 juga jemaah haji masuk. Jadi di sini Bapak Ibu niat di hotelnya masing-masing. Niat labbaik Allahumma hajjan. Ya Allah, aku jawab panggilanmu untuk haji. Nah, pada saat kita ucapkan itu, Bapak Ibu sekalian, kita pakai baju ihram, ibu-ibu pakai lengkap dari kerudung kepala sampai kaos kaki. Yang terbuka hanya wajah dan telapak tangan. Bapak-bapak pakai 2 lembar kain ihram yang tidak boleh berjahit. Disulam biasanya ya. Dan Nabi SAW menggunakan warna putih. 1 di bawah, 1 di atas. Dan di saat itu bapak-bapak tidak boleh tutup kepala. Tidak boleh pakai pakaian dalam. Tidak boleh pakai celana dalam. Tidak boleh pakai kaos dalam. Ya. Kemudian juga tidak boleh pakai sepatu yang menutupi mata kaki. Ya. Ini laki-laki sedikit banyak peraturan-peraturannya kalau sedang ihram ya. Jadi jangan pakai baju kaos, jangan pakai celana dalam, cuma pakai 2 lembar kain ihram itu pada saat Anda sudah sebelum niat ya. Nanti kalau sudah niat itu menjadi larangan, malah mutlak gitu ya. Tidak boleh tutup kepala dengan yang melekat di kepala seperti kopiah, topi pet atau kain ihram kalau kita rasa panas. Tapi kalau jauh dari kepala seperti payung boleh. Kalau jauh dari kepala gitu ya. Kemudian tidak boleh pakai sepatu yang menutup mata kaki. Pernah Nabi SAW melihat ada sahabat lakukan, Nabi suruh potong sepatunya supaya mata kakinya kelihatan. Maka paling aman pakai sendal. Paling lama pakai sendal. Dan kalau sudah kita berihram, yang sudah niat, Bapak Ibu ada larangan-larangan. Tidak boleh pakai wangi-wangian, termasuk pakai sabun, ya, pakai tisu basah. Kalau sudah niat, ya, tidak boleh mencabut bulu di badan secara sengaja. Tidak boleh memotong kuku, ya. Kalau sebelum berihram, sebelum niat, sunnahnya memang mandi, pakai sampo sama sabun, gunting kuku, ya. Kalau laki-laki ditambah dengan mencukur kumis. Tapi setelah niat, maka tidak boleh lagi. Kita harus jaga. Jadi Bapak Ibu kalau ingat, kalau lagi umroh, lagi haji, kalau sudah lagi dalam kondisi ihram, masuk kamar hotel, jangan sampai pakai sabun, maaf kalau cebok atau mandi. Boleh kita segarkan lagi badan kita dengan mandi, tapi hindari wangi-wangian ini. Kalau ada yang mengatakan, tapi Ustaz kan ada sabun sama sampo yang tidak wangi. Saya pernah lihat ada jemaah haji kami, tahun lalu kebetulan hajinya, dia bawa dari Indonesia ini, ternyata saya cium masih wangi. Lebih baik dihindari saja gitu ya. Hanya sebatas pakai ihram. Nanti selesai ibadahnya, dia boleh mandi dengan menggunakan wangi-wangian lagi. Nah, kemudian juga ada larangan, tidak boleh lagi suami istri rafath. Rafath itu mengucapkan kata-kata yang menuju ke hubungan biologis. Gandengan boleh. Ya kalau lagi tawaf, lagi sa'i. Tapi kalau sudah mengarah ke biologis nggak boleh. Ya. Janji-janjian, kode-kodean nih nanti malam gini nggak boleh. Ya. Itu ya. Jadi lagi ihram nggak boleh. Kemudian juga tidak boleh Bapak Ibu sekalian memburu hewan darat. Mungkin sekarang tidak berlaku ya, tapi ini hukum dulu berlaku. Karena di masa dulu orang pergi Mekah itu main unta sama kuda.
Dan mereka kalau kehabisan bekal tengah jalan, mereka berburu kelinci, mereka berburu kambing rusa. Nah itu kalau lagi ihram tidak boleh. Dalam surah Al-An'am Allah sebutkan itu. Tapi sekarang sudah tidak berlaku tentunya buat kita ya. Nah ini ada larangan-larangan ihram yang harus kita jaga tentunya. Dan kalau ada orang, kalau rafas saja mengucapkan kata-kata yang menuju ke biologis nggak boleh, berarti biologisnya lebih tidak boleh. Kalau orang biologis sementara ihram, batal ibadah haji ataupun umrohnya. Dia harus ulangin lagi. Plus kalau haji itu dia tambah menyembeli unta. Ya. Jadi memang ada larangan-larangan gitu ya, yang tidak boleh. Baik, tanggal 8 Bapak Ibu pakai ihram di kamar hotel, baca labbaik Allahumma hajjan, lalu menuju ke Mina. Ya. Tarwiyah ini, itu diistilahkan Bapak Ibu sekalian karena umumnya musim haji itu panas, sedikit panas. Biasanya orang ambil air, dipercikin di padang pasir. Supaya panasnya berkurang. Nah ini dikenal dengan tarwiyah. Makanya tanggal 8 dibilang hari tarwiyah. Karena mendinginkan lokasi itu dengan air gitu ya. Kemudian kita masuk ke Mina. Itu sebelum duhur. Sebelum duhur. Sebenarnya Bapak Ibu kalau bayar paket haji itu sudah masuk include kemah Bapak Ibu makan dan minum. Ya. Jadi kami sarankan kalau pilih travel usahakan kalau haji masuk tanggal 8. Di tanggal 8 itu di Mina, yang kita lakukan ibadah haji itu, sholat duhur di waktu duhur 2 rakaat. Sholat asar di waktu asar 2 rakaat. Jadi tidak dijamak, tapi dikasar, dipangkas. Duhur di waktu duhur 2, asar di waktu asar 2. Di antaranya Bapak Ibu boleh tidur, boleh makan, boleh berzikir ya. Yang penting kita nginap di Mina. Maghrib di waktu maghrib 3 rakaat, isya di waktu isya 2 rakaat. Kenapa maghrib tetap 3? Karena memang yang dipangkas, yang dikosor hanya sholat 4 rakaat. Subuh nggak bisa jadi 1 rakaat, maghrib nggak bisa jadi 1,5 rakaat. Ya. Jadi yang boleh hanya yang 4 rakaat. Duhur, asar, dan isya. Itu yang dikosor. Sebagaimana jamak juga hanya boleh duhur sama asar, maghrib sama isya. Nggak boleh asar sama maghrib. Nggak boleh isya sama subuh. Nggak boleh subuh sama duhur. Dia hanya boleh duhur sama asar, dan maghrib sama isya. Boleh takdim di awal waktu, duhur dan asar di waktu duhur, didahulukan duhur dulu baru asar, atau takhir, diterlambatkan di waktu asar, tapi tetap berurut, duhur dulu 2, baru asar 2. Nah seperti itu juga dengan maghrib dan isya. Nah nanti Bapak Ibu nginap di Mina, di tenda, ya umumnya sekarang tenda sudah ber-AC, sampai besok tanggal 9. Ya. Saya ulangi lagi 6 hari ini, tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tanggal 8 hukumnya sunnah. Bapak Ibu jemaah haji masuk atau tidak masuk Mina tidak berdosa. Tapi kalau dikerjakan pahalanya lebih besar. Sebagaimana nanti hari terakhir, hari ke-13 sunnah juga. Nah hari terakhir, hari tasyrik. Tapi ini juga kami sarankan tetap dikerjakan. Karena Allah bilang tentang masalah orang yang menyempurnakan sampai tanggal 13, 5 nittaqa. Bagi orang yang lebih bertakwa. Orang yang lebih patuh kepada Allah. Baik. Tanggal 8 sudah, kita masuk di Mina, sholat duhur, asar, maghrib, isya, nginap. Besok tanggal 9-nya masuk hari wajib. Ini harus wajib ada di Arafah. Gak boleh keluar. Dari mulai sebelum duhur, nanti sholat duhur, asar, ini bedanya di jamak qasar. Duhur, asar, 2 rakaat, dipangkas dan ditakdim, dimajukan di waktu duhur. Ya. Ini walaupun orang Mekah. Penduduk Mekah pun sama. Kalau lagi ibadah haji, mereka lakukan ini. Nanti di sini Bapak Ibu mendengarkan khutbah Arafah. Nabi SAW biasa menyampaikan khutbah atau menyampaikan khutbah Arafah. Biasanya para ustadz, para kiai menyampaikan khutbah Arafah, nasihat ya agama. Kemudian sampai Bapak Ibu habis dengar khutbah, sholat duhur dan asar, kemudian mungkin ada tanya jawab atau apa, intinya makan siang, habis itu istirahat sebentar, habis asar sampai terbenam matahari ini doa. Bukan lagi saatnya ngobrol. Mulai masuk waktu asar sampai terbenam matahari. Kalau misalnya asar jam 4, maghrib jam 6. 2 jam itu Bapak Ibu jangan ngobrol sama siapapun di Arafah. Karena kata Nabi SAW, doa yang paling afdal doa Arafah. Doa Arafah. Kalau ada Bapak Ibu yang tanya, Ustaz, di Arafah nanti habis asar, mana lebih baik? Saya berdoa atau saya baca Quran? Walaupun baca Quran mulia, tetap kami mengatakan berdoa. Mana lebih baik? Zikir atau saya berdoa? Tetap lebih baik dia berdoa. Karena Nabi SAW bilang, doa paling afdal itu di Arafah. Di Arafah. Dan ini puncak haji.
Makanya kata Nabi SAW, Al-Hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Haji itu adalah Arafah. Ya, ini penting sekali untuk digarisbawahi Bapak Ibu sekalian ya. Dan jangan banyak sibukkan kita dari makan, minum terus-menerus. Boleh, bukan tidak boleh. Tapi bolak-balik cemilannya akhirnya bolak-balik juga ke WC. Ya. Dan banyak ngobrol, banyak tidur. Arafah lewat. Padahal Arafah ini waktunya sangat terbatas. Kata Nabi SAW, di hari Arafah, keutamaannya itu Allah Azza wa Jal turun ke langit bumi. Kemudian mengatakan kepada para malaikatnya, lihatlah hamba-hambaku itu datang dalam kondisi berdebu karena mengharapkan rahmatku. Maka kalian semua jadi saksi kalau hamba-hambaku ini memiliki dosa, penghuni Arafah ini memiliki dosa sejumlah butiran pasir di muka bumi atau sejumlah tetesan air hujan atau sejumlah tetesan air, pasir atau buih di lautan. Maka aku sudah bersihkan semua, aku maafkan semua. Lalu Allah berfirman kepada orang yang hadir di Arafah, bubarlah dari sini wahai hamba-hambaku dalam kondisi dosa kalian diampuni dan juga orang-orang yang kalian berikan syafaat. Jadi siapa yang didoakan oleh teman yang lagi haji di Arafah itu dimustajab. Ya, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Arafah ini mahal banget. Makanya orang yang pergi sana Bapak Ibu sekalian sudah niat haji ya. Walaupun dia sakit di rumah sakit selama belum meninggal, pemerintah Saudi siapin ambulan dibawa ke Arafah. Walaupun dalam kondisi diinfus. Pakai ihram. Karena kalau dia hadir di Arafah berarti dia haji. Gitu ya. Nah ini sampai terbenam matahari. Bapak Ibu jangan keluar sebelum terbenam matahari. Ya syarat dari Nabi SAW adalah terbenam matahari. Di tanggal 9 ini ya. Setelah terbenam matahari, semua jemaah haji pergi ke Muzdalifah. Lokasi yang ketiga. Di Muzdalifah ini kita mabit, menginap. Ya. Dan kita sunnahnya sholat maghrib isya digabung jamak ditakhir, diterlambatkan di waktu isya. Jadi kalau di Arafah ini tadi dimajukan duhur asarnya, kalau malamnya di Muzdalifah diterlambatkan. Nabi SAW terlambatkan sholat maghrib isya di Muzdalifah. Lalu beliau istirahat malam itu, waktu istirahat, karena seharian tadi ibadah di Arafah. Ini namanya Muzdalifah. Boleh juga fatwa sebagian ulama meninggalkan kalau sudah lewat pertengahan malam. Terutama kalau ada kaum wanita, ada orang tua, ada anak-anak itu dibolehkan gitu ya. Kalau mau lebih afdal sampai sholat subuh di Muzdalifah. Ini tanggal 9. Tanggal 10-nya ya, itu Idul Adha. 10 itu adalah Idul Adha. Dikenal juga dengan hari nahar. Hari nahar atau hari Adha. Nah di sini Bapak Ibu sekalian jemaah haji melakukan salah satu dari 3 kegiatan. Tapi yang paling dasar hari itu adalah Jumrah Aqabah. Ya tadi melontar itu. Tempat lontar ini ada 3. Sugra, Wusta, dan Aqabah atau Kubra. Kecil, sedang, besar. Nah di hari Idul Adha Bapak Ibu lempar 1 titik saja. Aqabah, 7 butir batu. Batu kecil ya, kerikil kecil. Jangan lempar batu besar, lempar sepatu, ada yang lempar kayu. Gitu kan. Ini mengikuti sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dengan bertakbir Allahu Akbar 1 batu. Allahu Akbar yang kedua. Dan Bapak Ibu sudah tahu belum keutamannya nih. Melontar jumrah. Kata Nabi SAW, melontar jumrah, 1 batunya akan menggugurkan 1 induk dosa besar. Jadi kalau kita melontar hari nahar itu, hari Idul Adha itu, 7 butir kan hari itu berarti 7 dosa besar kita bersih. Nah kemudian kita menuju ke Mekah di Ka'bah, tawaf ifadah, tawaf wajibnya haji, tawaf dan sa'i. Setelah itu yang haji tamattu menggabungkan umroh sama haji atau haji kiron menggabungkan umroh sama haji, ini Bapak Ibu sekalian berkurban, menyembelih hadyu, hewan. Kalau Bapak Ibu sudah sempurnakan 3-tiganya tadi, Jumrah Aqabah atau dan Bapak Ibu tawaf ifadah wajibnya haji, ini semua berkumpul di hari Idul Adha ya. Dan Bapak Ibu juga sudah menyembelih, maka boleh tahallul. Cukur rambut, buka baju ihram, pakai baju biasa saja. Pakai baju biasa. Semuanya sudah halal, termasuk hubungan suami istri. Tapi syaratnya 3 hal tadi harus dipenuhi. Ya. Nah setelah itu Bapak Ibu di Idul Adha ini, itu Bapak Ibu pergi, misalnya pun kalau kayak kami biasa, kami ajak jemaah dulu kembali ke hotel. Mereka gak mandi segala bersih-bersih karena sudah bebas dari ihram. Lalu mereka nanti kita bawa kembali ke Mina. Nah mulai tanggal 10 Idul Adha
11, 12, 13 semuanya di Mina. 4 hari ini semua di Mina. Nah di sini nanti sama tadi waktu hari tarwiyah, duhur di waktu duhur 2 rakaat, asar di waktu asar 2 rakaat, maghrib di waktu maghrib 3 rakaat, isya di waktu isya 2 rakaat. Nginap tuh tanggal 10. Tanggal 11, tanggal 12 dan tanggal 13 melontar saja kerjanya. Melontar. Tapi melontarnya 3 titik. Kecil, sedang, besar. 7, 7, 7. Ini kita melontar yang paling afdol setelah zawal. Setelah waktu duhur. Memang sedikit panas, tapi ini yang paling afdol. Ya. Bapak Ibu keluar setelah sholat duhur, 2 rakaat, keluar dari kemah, menuju ke jumroh. Gitu ya. Bagian tidak mampu sakit, ibu-ibu bisa titipin kepada jemaah. Nanti dilontarin juga bisa. Kalau mau ikut lontar sendiri bagus. Gitu ya. Di sini kita lontar 3. 7 batu butir, ya kerikil. Kita baca Allahu Akbar 7 kali di titik yang kecil. 7 kali titik yang besar, 7 kali titik yang sedang, 7 kali titik yang besar. Kalau kita gabung berarti 21 batu hari itu. Artinya 21 batu berarti 21 dosa besar. Dibersihkan di tanggal 11 Zulhijjah, hari pertama tasyrik. Tanggal 12 juga sama. Jumrah juga. Nah kalau ada jemaah haji di tanggal 12 sudah mau keluar dari Mina, dia mau selesaikan hajinya, yang wajib saja dia mau kerjakan, dia bisa dikenal dengan nafar awal. Nafar awal. Ini boleh, tapi Bapak Ibu keluar dari Mina sebelum terbenam matahari. Kalau mau lebih baik, Bapak Ibu lanjut sampai tanggal 13. Sempurnakan. Biasanya dari tanggal 12 ke 13 ini kemah sudah kosong, karena orang pada buru-buru keluar. Nah, kami biasa tinggal terus sampai tanggal 13. Nah, tanggal 13 juga jumroh sama. Melontar 3 titik. Nah, setelah itu ibadah hajinya selesai. Kalau ada yang tanya, Ustadz, lalu kenapa orang kalau pergi haji waktunya lama? Kalau pemerintah bisa sampai reguler bisa 40 hari. Kalau ONH Plus atau swasta biasanya 21 hari. Kecuali Bapak Ibu request sendiri, saya cuma mau 12. Biasanya sih minimalnya itu antara 9 sampai 12 hari minimal. Itu karena memang di sana mereka jual paket itu, hotel, itu satu paket Bapak Ibu sekalian. Jadi memang Anda cepat atau lambat, tetap aja bayarnya sama. Maka lebih baik kita perbanyak ibadah di sana. Nah kurang lebih seperti itu. Ini rangkaian ibadah haji penjelasannya. Karena memang sampai di sini di kajian sirah kita sudah tidak ada lagi lanjutan tentang masalah haji. Kita akan pindah nanti di poin yang lain, yaitu awal mula munculnya kesyirikan di Mekah. Awal mula munculnya kesyirikan di Mekah. سبيل الدموع سبيل